mau juga goyang-goyang. Dan rupanya awal-awal Bajan sudah dihujani peluru Rhapsody dari cewek di arah mid lane, sedang di arah bottom lane ada anti-match yang harus berhadapan dengan RKT. Ini yang tadi dibahas pula dari player head to head antara kedua tim ini. Mereka berdua punya peran yang sangat penting tentunya sebagai offlaner. Mungkin ada sedikit perbedaan di mana di anti-match mungkin lebih jarang untuk langsung ikut war di awal-awal. Berbeda dengan Rek dan bahkan first blood-nya kali ini berhasil diambil oleh Rek solo. 1v1 versus anti-match di bottom lane dan Rek berhasil memenangkannya untuk di awal ini. Meskipun anti-match di sini dia punya Purify tapi rupanya nggak sanggup untuk menahan dari permainan RKT. RKT sampai ngeluarin flicker pula. Keduanya memaksimalkan apa yang mereka miliki. Tentunya ini sebuah keuntungan bagi tim EVOS Legends mendapatkan slotnya. Apalagi RKT di bottom lane udah kelihatan banget dia owning. Iya benar sekali, namun cewek kali ini udah mempersiapkan dirinya juga dengan Purify. Andai-andai nanti dia tertabrak oleh Lele Polela yang ejector karena belakang Rasi dalam bahaya. Misilnya sakit banget tapi rupanya nggak cukup untuk tim EVOS Legends mendapatkan kill atas Rasi. Benar sekali, namun Diginya kali ini terkena efek slow tapi masih bisa kabur. Bahkan ada cewek di belakangnya, Calvin. Wow, udah on position dan mereka pun harus mundur tadi. Calvin wow, wow. Benar, di mana kali ini EVOS Legends kelihatan banget mereka ingin bermain agresif. Tentunya dengan Selena ini bisa saja terjadi, tapi Selenanya di arah mid lane belum ada siapapun teman-teman dari EVOS. Ejectornya kali ini langsung connect dan sepertinya Rasi nggak bisa lagi bertahan. Bahkan tadi ada Dead Sonata yang dikeluarkan. Oke, belum terkena ke siapapun. Benar, gak ada wild charge dari Rasi nggak bisa kabur, Purify pun tak ada, dan ejector dari Bajan terus-menerus menjadi kunci. Inisiasi dari EVOS Legends lagi dan lagi, mereka berkutat di area yang sama, menghantui teman-teman dari Onyx Esports. Area jungle-nya seperti nggak aman. Benar sekali, sangat-sangat dihantui. Dan ini dia, Selena apabila lepas spam Abyssal Row bisa dilakukan ataupun Abyssal Trap yang bisa ditaruh di mana aja dan setidaknya itu bisa ngebantu untuk open map. Dan bahkan kali ini ada burung yang ditabrak oleh Lele ya. Iya, burung tabrak sama Lele. Yang menang siapa? Lele tadi kayaknya langsung terhenti sejenak tadi langsung burungnya. RKT sudah mendapatkan teammate dan hanya mengeluarkan Ionicnya saja mencoba untuk kabur karena dia tahu posisinya sudah nggak aman, sudah terekspos. Dengan adanya Abyssal Arrow terlihat rotasi dari EVOS Legends bergerak ke arah bottom lane yang rupanya bukan pilihan yang tepat kalau mereka ingin men-rematch yang cukup kuat dengan Uranusnya. Iya benar sekali, namun kali ini sepertinya udah ada setup posisi yang langsung diarahkan menuju Lord. Udah ada Rafaela yang langsung mengikuti mereka dan sempat flame shot. Luminaire mencuri turtle-nya dengan flame shot. Ini ada orang lagi PDKT kan, tiba-tiba ditikung aja gitu. Jadiannya sama orang lain. Buset, Bude itu nangisnya 7 hari 7 malam. Bude kagak hilang-hilang dan bahkan kali ini kita lihat tadi Way of Dragon-nya berhasil untuk mendapatkan anti-match tapi masih ada Purify dan dia bisa lepas. Nggak selamat lagi ceweknya. Granger di bagian tengah sepertinya tertinggal sendirian dan bahkan anti-match hanya tersisa 1 bar SP, tapi kita sama-sama tahu kalau Uranus regen SP-nya tinggi. Iya, dan ketika ini EVOS Legends mereka sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan di early game seperti ini, semakin enak lagi dan buff-nya menjadi sasaran lagi untuk EVOS Legends. Gak berhenti di situ, Udil dalam bahaya diinjek ke arah belakang. Time Jury sudah di pop up, Udil tak akan bisa selamat dan EVOS kali ini poinnya sangat banyak dan ingin menambah lagi. Sasa dalam bahaya. Oh my God. Crimson Flower gak ada apa-apa. Dateng nembak flame shot pergi lagi gitu ya, bener-bener emang kayak mantan ya, datang-datang nyakitin bikin kita nangis dia pergi lagi ya, sedih gitu, pamer gebetan baru. Cuma ngecap doang. Iya. Say hi dan hi. Yang di sini adalah cewek yang dihain terus-terusan 2 kali dia ditumbangkan. Granger tanpa adanya farming gak akan bisa berimpact terlalu besar. Dan EVOS Legends rotasi mereka pinter banget. Lihat dari awal ketika teman-teman dari Onyx Esports mereka mau melakukan bantuan ke arah bottom lane, di saat itulah EVOS Legends tahu ini adalah timing yang sangat tepat untuk menculik cewek. Dan kill yang pertama terhadap cewek ini beruntun sampai ke kill yang kedua dan ke laning-laning lainnya. Iya Bude, benar sekali. Ini sampai dengan sekarang juga tertinggal 2 level oleh One.
Dari segi gol juga pasti ketinggalan, agak sedikit susah untuk Ranger dan bahkan kali ini survival force-nya udah dikeluarkan, akankah langsung dikejar aja? Udah mulai tarik piring aja anti-match di sini dengan menggunakan Uranusnya. Bajan harus mundur, ejector lagi tapi masih gagal dan Turtle terbuka bebas. Wan sepertinya bisa mendapatkan Turtle dan menjadi tambahan gold lagi untuk dirinya dan bahkan ada absorb tambahan. Turtle yang kedua sudah diamankan oleh EVOS lagi terus-terusan menambah pundi-pundi uangnya dengan 1 poin kill lagi, 7 poin kill didapatkan oleh EVOS Legend. Lagi dan lagi yang sedang ada top lane RKT menjadi sebuah momok untuk laning yang sangat kuat. Kali ini EVOS menyapu bersih turret tier pertama. Iya benar sekali dan bahkan kali ini dari zonanya pun udah semakin dipersempit untuk farmingnya. Benar-benar diperkecil untuk Onyx Esports dan bahkan ada satu player tadi yang mendadak langsung terbang aja. Carmilla kali ini langsung terbang aja melayang-layang ya. Iya, ejector terus-terusan yang dikeluarkan oleh Bajan. Aku atau sih kalau ngelawan EVOS Legend apakah keputusan yang baik untuk melepas dari Jowhead Bajan, karena ini berkali-kali jadi impact. Bahkan di game-game sebelumnya, di match-match kemarin pun kelihatan banget performa Bajan menggunakan Jowhead itu nggak bisa dibendung sama sekali. Dan terbukti kali ini setiap Bajan nge-eject seseorang itu jadi inisiasi. Dan lagi akhirnya Onyx Esports ingin melakukan sesuatu. Luminar dalam bahaya, kan nggak bisa di-kill di sini, rupanya tidak. Luminar berhasil untuk selamat kabur dan menjadi kan ini kunci balasan bagi tim EVOS Legend mengusir mundur tim Onyx Esports. Benar sekali, ini luar biasa sekali. Padahal tadi Wan-nya hampir aja bisa diculik di tengah kerumunan, langsung dikepung oleh 2 orang, tapi dia masih bisa untuk kabur dan selamat dari area itu. Ini benar-benar ada holy healing yang dilakukan juga oleh Rafaela. Belum lagi kalau ada player dari Onyx yang mendekat bisa di holy baptism, langsung terstun aja. Dan kali ini Time Juni udah mulai di pop up aja, tapi Bajan berada di baris paling depan cukup tanky. Dan sekarang akankah ada satu player lagi yang langsung terbang, dan kali ini kita lihat bloknya juga udah mulai down. Dalam bahaya, dikejar oleh anti-match. Kali ini belakang Onyx Edge akhirnya menyapu 3 player, bahkan 4 player dari EVOS Legend Onyx Esports. Akhirnya mereka hanya menukarkan 2 playernya terhadap 4 player dari EVOS Legend. Tersisa RKT seorang diri di area bash milik tim Onyx Esports. Dan ini ada replaynya. Mungkin ini dari EVOS kaget banget ya. Mereka terlalu ngoyo, nepsong banget, dan gak menyangka ada damage kagetan dari tim Onyx Esports. Iya benar sekali Bude, tapi hebatnya adalah walaupun di sini mungkin ada Kari bisa di take down duluan, masih tersisa ada cewek yang menggunakan Granger di sisi Onyx. Tapi sebelum Rexia menggunakan Selenanya berhasil diculik juga, dia berhasil melumpuhkan cewek yang menggunakan Granger. Jadi ya sama-sama nggak ada damage dealer utama lagi dari masing-masing tim gitu. Dan sekarang RKT udah punya Blade of Despair, makin bisa nge-solo kill siapapun yang ingin melakukan split pull. Selalu ada One dengan Endless Battle, udah siap dengan item-item awal yang sangat tepat sesungguhnya buat ngelawan tim Onyx Esports. Iya benar kali, dan Turtle kali ini menjadi target lagi dari One karena absorpnya sangat-sangat membantu. Nggak ada kontes yang dilakukan, bahkan di bagian atas Carmillanya hampir meregang nyawa, tapi di first time kali ini langsung aja menyebabkan REKT digebukin masa, digebukin rame-rame, nggak bisa lagi. Di arah bottom lane sendirian dan dipanis oleh Onyx Esports. Akhirnya Onyx Esports bisa menangkap REKT. Ini kali pertama juga REKT tumbang, dan akhirnya kelima player dari EVOS Legend nggak ndol deathnya. Akhirnya udah ada akhirnya pecah. Akhirnya pecah. Cici. Pokoknya iya, cici gak ngerti loh kowe. Dan ini di arah top lane juga sepertinya anti dalam bahaya, sakit banget dari seorang One. Bahkan hero seperti Uranus yang kita tahu tebelnya luar biasa gak bisa menahan dari seorang One. Levelnya udah 14, itemnya juga udah sangat banyak, tapi cewek di arah bottom lane dia berhasil untuk mendapatkan poin kill atas Rexy. Iya benar sekali, dan kali ini juga Diginya pun harus down, gak bisa lagi melakukan apa-apa. Udil harus menunggu respawn kembali, dan bahkan tadi hampir aja tersisa 1 bar di tubuh cewek Rexy. Benar-benar, dan juga Bajan sangat mengganggu sekali pergerakan dari cewek itu. Benar-benar hidupnya gimana ya, ini nggak aman banget kalau dia ada di lane of dawn, apalagi sendirian. Dan ini adalah fun fact-nya, meskipun terseok-seok di regular season 5, Onyx Esports berhasil masuk peringkat 3 besar playoff. Iya, ini udah kita bahas juga ya, sebagai kuda hitam masuk ke babak playoff di peringkat yang di final lower bracket, dan itu banyak orang yang kaget juga. Dan inilah dia dari tim Onyx Esports, mereka berhasil menahan
tim EVOS Legend dengan perbedaan net worth sekitar 7.000 saja, perlahan tapi pasti mereka mencuri-curi kesempatan pula. Seperti halnya tadi, ketika mereka kehilangan teammate, di area bottom lane mereka melakukan inisiasi terhadap EVOS Legend. Iya, Mulai benar menangkap sekali. satu persatu dan mempanis seperti ini. RKT di area bottom lane di mirroring oleh seorang anti-match. Tapi permasalahannya kalau ada One yang datang dan ngebantuin RKT, anti-match juga bisa dalam masalah. Iya, namun kali ini kita lihat Wan-nya udah level 15 sendirian. Bener-bener nggak kebendung dia. Dan ini juga kita lihat REKT dengan Way of Dragon-nya berhasil untuk mendapatkan anti-match. 3 bar ini kalau diterusin ini sampai lebaran tahun depan kayaknya juga masih bisa tuh Bude ya. Nggak kelar-kelar dan akhirnya Lord yang baru saja hadir langsung difokuskan. Tapi rupanya Onyx Esports nggak membiarkannya Rasi seorang diri. What happened? Mana teman-temannya? Kenapa kamu sendirian di dunia yang kejam ini? Dan gak perlu pikir panjang EVOS, mereka hanya memakan ikan yang datang. Iya benar sekali. Udah ada ikan ataupun lauk pauk yang Landak, tadi landak. langsung dihantam aja. Dan kali ini kita lihat anti-match-nya terkepung. Akankah ada time zone yang dikeluarkan? Sudah Yap. dikeluarkan. Benar sekali. Langsung dikeluarkan. Bahkan ada reverse time. Namun kali ini masih ada inisiasi lebih. Uranusnya down. Dan bahkan giginya kali ini. Burung kecil bulat gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia pun harus ditumbangkan. Tersisa 3 player dari Onyx. Ini akan menjadi satu Gila, hal yang gila. sangat-sangat menguntungkan tim Holy EVOS. baptismnya kena 2 hero dan itu segaris lurus langsung saja semuanya. Komit terbang hijau karena Rasi seorang diri WhatsApp digunakan untuk defensif saja, kabur melipir dan membiarkan inhibitor milik Onyx Esports di arah mid lane hancur lebur. Hancur, lebur, tumbang. Nggak ada lagi, langsung gundul di bagian tengah. Harus melakukan reboisasi kalau mau ditumbuhkan kembali ya Bude. Gundul, Pacul-cul, gembelengan. Tapi Eda. Lordnya di arah bottom lane sudah mencicil-cicil dari arah inhibitor yang kedua di arah top lane. Ada RKT yang memfokuskan diri. Journey. Nah ini dia, langsung aja kita lihat aja. Dan seperti ya base-nya terbuka lebar. Namun kali ini Selenanya udah langsung take down aja. Sedikit lagi Carmilla yang jadi orang pertama di Onyx yang langsung dipulangkan Lordnya menuju masih lobbynya. ada. Dan ini dia langsung aja Diki pun harus dipulangkan. Burung kecil bola lucu digebok habis langsung pulang. Double kill untuk REKT. Dan bahkan Grok pun harus dihancurkan. Tersisa cewek seorang diri dan dia pun gak bisa ngapa-ngapain. Dan congratulations EVOS Legend memenangkan game yang pertama dengan sangat apik, rapi, dan kelihatan banget mereka tahu betul Iya. apa kelemahan dari Onyx Esports.